Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung kan nontonnya pada jam berapa. Kenalin, nama gue Farsa Siva dengan NIM 5510014. Saya itu mahasiswa Universitas Tarumanegara, program studi teknik mesin. Oke, saya di sini bersama kelompok saya yang terdiri dari Jonas Andreas dengan NIM 5510013. Saya sendiri Farsa Siva dengan NIM 5510014. Nikolas Sari Cahaya dengan NIM 5510017. Lukas Satria dengan NIM 515-0026 dan Christian Ferdiansa dengan NIM 515-0031. Kita di sini mau mengerjakan dan juga membahas mengenai soal-soal kinematika dan dinamika. Soal-soalnya itu ada dua soal, yaitu di sini. Oke, saya Christian Ferdiansa akan menjelaskan tentang analisis kecepatannya. Pertama-tama kita mulai dari analisis kecepatan di link 2. Kita sudah tahu besar dari omega 2 atau kecepatan sudut di link 2, baik besar maupun arahnya. Lalu kita dapat menentukan besar kecepatan di titik A atau VA dengan rumus VA sama dengan omega 2 dikali panjang batang dari ground ke titik A atau O2A. Lalu kita masukkan angka-angkanya dan kita dapat besar dari VA adalah sebesar 1350 cm per second. Lalu untuk arah dari VA itu akan searah dengan kecepatan sudut. Di soal sudah diketahui bahwa kecepatan sudutnya adalah berlawanan jarum jam arahnya. Maka VA arahnya juga berlawanan jarum jam atau counter clockwise. Lalu berikutnya di link 3. Link 3 ini merupakan link yang melayang karena dia tidak memiliki ground. Lalu dia juga memiliki 3 batang. Terdapat batang AB, batang AC, dan batang CB. Kita mulai dulu dari batang AB. Untuk batang AB, kita anggap titik A sebagai titik perputaran. Untuk batang AB, kita anggap titik A sebagai titik putarnya atau ground. Lalu kita gambar garis di titik B terhadap A, kita gambar garis tegak lurus putus-putus karena kita belum mengetahui besar dan arah dari VB terhadap A ini. Berikutnya kita lanjut ke analisis batang AC. Sama seperti sebelumnya, kita jadikan titik A sebagai titik putarnya atau groundnya. Lalu kemudian kita gambar garis putus-putus tegak lurus di titik C terhadap A. Garis putus-putus ini untuk menandakan garis VC terhadap A. Dan lagi kita belum tahu besar dan arahnya, makanya kita gambar dengan garis putus-putus. Berikutnya di batang BC. Untuk batang BC kita jadikan titik B itu sebagai titik putarnya, perputarannya atau groundnya. Lalu sama seperti sebelumnya kita gambar di titik C terhadap B, kita gambar garis putus-putus tegak lurus karena kita juga belum mengetahui besar dan arah dari VC terhadap B. Untuk analisis link 3 sampai situ saja. Lanjut ke analisis kecepatan link 4. Berikutnya analisis link 4 atau titik B. Di link 4 ini berbeda dengan kasus-kasus di link sebelumnya. Link 4 ini berupa piston yang hanya memiliki gerak translasi. Sehingga di link 4 ini garis kecepatannya atau VB hanya berupa garis horizontal saja. Untuk besar dan arahnya dapat dicari di poligon kecepatan. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai cara menggambar poligon kecepatannya. Oke, jadi pertama-tama itu kita menentukan dulu titik random di mana saja. Sini misalnya, kita sebut saja di sini tuh OV. Ini perannya itu sebagai groundnya. Lalu cara kedua itu kalian menggambar, kalau saya sih biasanya menggambarkannya itu garis bantu horizontalnya saja. Oke, kenapa kita menggunakan garis bantu horizontal? Karena kita nanti akan menghitung sudut-sudutnya. Kenapa memakai sudut? Karena
pertama kalau memakai inventor itu mungkin bisa saja lebih akurat, tapi karena ini saya akan mengajarkan menggambarnya dengan busur saja. Oke. Jadi pertama-tama itu kita lihat dari kecepatan A-nya atau kita sebut saja sebagai VA. Nah, dari VA itu kita mendapatkan sudutnya itu sebesar 135 derajat. Jadi kita tinggal menarik garis 135 derajat. Oke. Kira-kira di sini lalu kita tarik garis sebesar 13,5 cm. Didapati dari mana? Karena tadi kita sudah mengetahui omega A-nya atau omega 2. Di situ kita juga bisa mencari VA-nya. Nah, dari situ nanti akan dibahas di bagian perhitungannya. Anggap saja ini itu 13,5. Saya tidak menggambarnya secara presisi, karena kalau menggambar secara presisi sendiri ini akan memakan sedikit banyak waktu. Oke, di sini itu VA, di sini titik A. Oke. Lalu kita akan mencari lagi di yang mudah, yaitu arahnya VB. Karena arahnya VB itu hanya berupa translasi dan itu merupakan piston, jadi arah translasi itu anggap saja itu sejajar dengan atau sama seperti groundnya. Jadi di sini itu selain sebagai garis bantu, kita anggap saja ini itu sebagai garis kecepatannya VB. Tapi saya tidak langsung menentukan titik B-nya. Kenapa? Karena titik B ini harus ditentukan dengan mencari VB relatif terhadap A. Oke, VB relatif terhadap A itu kita mencarinya itu dilihat dari pembahasannya analisis kecepatan. Seperti yang kita tahu kalau VB relatif terhadap A itu merupakan garis 90 derajat dari garis AB. Nah, lalu karena andaikan saja bagaimana kalau garis kecepatannya itu digambar dari titik A, dia membutuhkan sudut berapa. Jadi itu membutuhkan pengetahuan dasar trigonometri dan koordinat kartesius. Lalu dari hasil perhitungan kami mendapatkan kalau sudutnya itu sebesar 58 derajat. Sekitar di sini 58 derajat itu terhadap kecepatan A atau terhadap VA. Oke. Jadi itu di sekitar sini ya. 58 di sekitar sini. Nah, saya juga tidak bisa menghitung sudutnya secara presisi. Kenapa? Karena saya menggunakan spidol. Sementara untuk spidol itu lumayan lebar sehingga tidak bisa menentukan atau mengunci satu koordinat secara tepat. Oke. Jadi di sekitar sini ya. Saya menggambar garis putus-putus terlebih dahulu karena kita belum tahu nih besarnya berapa atau arahnya kemana. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkannya? Bentar. Oke, di sekitar sini ya. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkannya? Oh, mendapatkannya kita tinggal mencari titik perpotongannya si garis VBA ini, garis kecepatan VB ini dengan garis kecepatan VB. Oke, di sekitar sini. Berarti garis kecepatannya itu ada sekitar sini. Di sini titik pertemuannya dan di sini menjadi titik B. Lalu kita tarik garis ke sini, arahnya ke sini. Kenapa arahnya ke sana? Karena VB terhadap A itu merupakan kecepatan A menuju kecepatan B. Jadi digambar itu dari titik A menuju titik B. Di sini menjadi VB ke arah sini, VB. Ini VB relatif terhadap A. Nah, di sini kita sudah menemukan seandainya soal itu bukan merupakan link diperluas, maka sampai di sini saja poligon kecepatannya. Hanya saja karena soalnya merupakan link diperluas, maka kita harus mencari lagi titik C. Karena titik C adalah titik melayang, maka ada dua kecepatan yang menghubungkan mereka berdua, yang menghubungkan titik C. Kedua garis kecepatan itu adalah garis VC relatif terhadap A dan garis VC relatif terhadap B. Nah, kita langsung saja saya akan menggambarnya dengan tinta biru. Sama seperti sebelumnya, garis VC relatif terhadap A itu harus digambar menggunakan sudut terhadap VA. Karena kita sudah menghitung sudut terlebih dahulu dan kita mendapatkan kalau sudutnya itu sebesar 60 derajat. Jadi kita akan membuat garis itu 60 derajat. Saya akan presisi
proporsional saja sekitar di sini. Sebentar, ini masih garis putus-putus ya karena kita belum tahu besar dan arahnya. Nah, lalu bagaimana cara menentukan titik C-nya? Sabar dulu. Dari sini kita akan menghentikannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita harus mencari titik perpotongan dari VC radius terhadap A dengan VC radius terhadap B. Sekarang kita akan mencari VC radius terhadap B. Karena VC radius terhadap B, maka digambar itu dari titik B, bukan dari titik A lagi. Dan sudutnya itu sebesar 45 derajat dari perhitungan terhadap titik B atau terhadap VB. Saya kan proporsional saja. Lalu titik pertemuannya di sini. Ini akan menjadi titik C. Dari sini kita tarik garis. Ini adalah poligon kecepatannya. Langkah terakhirnya adalah menarik garis dari titik C ke arah ground. Kenapa? Karena merupakan titik melayang. Arahnya bagaimana? VC relatif terhadap A itu VC relatif terhadap A itu karena digambar dari titik A ke titik C, arahnya itu ke sini. VC relatif terhadap B, arahnya itu ke sini, dan garis VC ke arah sini. Di sini VC relatif terhadap B. Dari sini VC relatif terhadap A. Kita tinggal menghapus bagian-bagian titik putusnya. Lalu diarsir. Inilah poligon kecepatan dari soal 1. Perhitungan soal nomor 1 mengenai poligon kecepatan. Skala yang digunakan adalah 13,5 cm banding 1350 cm per second, yaitu sama dengan 1 banding 100. Maka kita cari omega 3 nya itu kecepatan BA dibagi AB. Masukkan angkanya, ini yang didapatkan 44 radian per second. Itu berlawanan jarum jam. Oke, selanjutnya analisis percepatan di soal 1. Kita mulai dulu pertama-tama analisis percepatan di link 2. Jadi kita sudah tahu besar dan arah dari alfa 2 atau percepatan sudut di link 2. Maka kita dapat mencari percepatan tangensialnya, baik besar maupun arahnya. Untuk besarnya kita dapat mencari dengan rumus percepatan tangensial sama dengan alfa dikali R, di mana R adalah panjang dari ground ke titik A. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui tersebut, lalu kita kalikan, dan didapat percepatan tangensial sebesar 30.000 cm per second kuadrat. Untuk arahnya akan searah dengan alfa atau percepatan sudut, yaitu berlawanan jarum jam atau counter clockwise. Selanjutnya untuk percepatan normalnya akan mengarah ke pusat perputaran atau ke ground. Berikutnya untuk analisis link 3. Berikutnya analisis percepatan link 3. Jadi link 3 ini ada batang AC, AB, dan CB. Kita mulai dulu dari analisis di batang AB. Untuk batang AB kita jadikan titik A sebagai titik perputarannya atau groundnya. Sehingga untuk percepatan normalnya akan mengarah ke titik perputaran atau ground atau titik A. Untuk percepatan tangensialnya kita gambar garis putus-putus tegak lurus di titik B terhadap A, karena kita belum mengetahui besar dan arah dari percepatan tangensialnya. Lalu berikutnya lanjut ke analisis di batang AC. Untuk batang AC sama seperti batang AB, kita jadikan batang A titik A sebagai titik perputaran atau groundnya. Nanti arah dari percepatan normalnya itu sama menuju ke titik A, karena titik A adalah groundnya. Lalu untuk
percepatan tangensialnya kita gambar garis putus-putus tegak lurus di titik C terhadap A. Karena besar dan arahnya juga belum diketahui. Berikutnya analisis di batang BC. Untuk batang BC, B-nya kita jadikan titik perputaran atau ground. Nah, lalu percepatan normalnya akan mengarah ke ground atau titik B. Untuk percepatan tangensialnya kita gambar garis lurus-lurus tegak putus-putus. Untuk percepatan tangensialnya kita gambar garis putus-putus tegak lurus dari titik C terhadap B. Itu untuk percepatan tangensialnya. Karena kita belum tahu arah dan besarnya. Untuk analisis link 3 sampai situ saja. Berikutnya untuk analisis link 4 atau titik B. Berupa piston, karena pistonnya hanya memiliki gerak translasi, sehingga tidak terdapat percepatan sudut. Atau A tangensialnya itu adalah 0. Sehingga di link 4 ini hanya memiliki percepatan normal. Untuk arah percepatan normal ini nantinya dapat dicari di poligon percepatan. Untuk analisis percepatan soal 1 hanya sampai situ saja. Oke, lalu selanjutnya adalah poligon percepatan. Gambarnya, saya akan menjelaskan atau mengajari kalian cara menggambarnya dengan menggunakan busur. Oke, jadi langkah pertama sama seperti poligon kecepatan, di mana kalian membuat titik random di sini. Saya sih memberi namanya OV sebagai ground saja. Lalu bikin garis bantu horizontal. Nah, ini sebagai bantuan saja, agar kita bisa menggambar garis pertamanya lebih mudah menggunakan sudut. Lalu yang pertama akan kita gambar adalah garis percepatan anormal, di mana memiliki sudut 45 derajat dan panjangnya itu 15 cm. Oke, kira-kira ada di sini 45 derajat 15 cm, anggap saja 15 cm itu segini. Nah, lalu yang kedua, kalian membuat garis tegak lurus A tangensial atau percepatan A tangensial itu 90 derajat dari A normalnya. Itu di sini 90 derajatnya kira-kira di sini dengan panjang 1,85 cm. Dari mana saya mendapatkan cm-nya? Sebelum kalian menggambar ini, kalian harus membuat skala terlebih dahulu. Jadi kalian bisa mengkira-kira atau menggambarnya dengan presisi menggunakan cm. Oke, saya akan membuat lebih panjang lagi. Kira dari sini 95 derajat ke arah sini. Seperti ini A normal, sini A tangensial. Langkah selanjutnya adalah menarik garis sisi miring dari segitiga ini. Dan itu akan menjadi AA totalnya dengan arah ke sini. Nah. Lalu berikutnya, seperti yang kita tahu, AB normal atau percepatan B ini hanya terdiri dari AB normal saja, karena gerakannya hanya translasi, jadi tidak memiliki AB tangensial. Lalu arahnya kemana? Arahnya itu akan sama seperti ground, seperti tadi poligon kecepatan, dimana nantinya itu akan searah dengan ground. Jadi ya anggap aja garis bantu ini juga merupakan AB normalnya, tapi kita belum tahu nih kemana arahnya. Jadi kita harus mencarinya dengan cara menentukan B relatif terhadap A. Jadi maksudnya percepatan B relatif terhadap A normalnya terlebih dahulu dan juga tangensialnya. Oke, jadi kita akan menghitung sudutnya berdasarkan dari percepatan A total. Sudutnya itu sebesar 30 derajat
dengan panjang 2,7 cm. Sekali lagi, cm itu didapatkan dari perhitungan yang Anda dapatkan dari poligon kecepatan lalu diubah ke percepatannya. Kira-kira di sini saja. Di sebelah sini ya. Oke, di sini saja. Dengan arah segini, ini akan menjadi A, B, A normal. Lalu kalian buat garis 90 derajatnya. Garis ini jangan langsung garis full, tapi buat terlebih dahulu garis putus-putusnya. Tujuannya untuk apa? Agar bisa menentukan terlebih dahulu titik potongnya ada di mana, jadi nggak langsung salah. Dan sebaiknya di gambar itu menggunakan yang alat tulis yang bisa dihapus seperti pensil. Jadi dengan kita menemukan AB berarti terhadap A total, itu kita juga menemukan AB-nya. Kenapa? Karena titik pertemuannya ini sebagai titik B dan arah link 4 itu translasi jadi sejajar dengan ground. Jadi dari sini ke sini, arah situ, ini merupakan arah dari A, B. Sisanya ini garis putus-putusnya bisa dihapus. Nah, sekarang kalau tidak ditanya link diperluas, maka sampai di sini saya jawabannya. Hanya saja kita kan soalnya mengenai link diperluas ya. Jadi kita akan mencari mengenai titik C-nya. Langkah pertama itu dengan mencari percepatan C relatif terhadap A. Oke. Jadi begini caranya. Jadi kita dengan perhitungan kita itu bisa mendapatkan bahwa kalau C terhadap A itu 60 derajat terhadap titik A total. Ini kira-kira ya, di sini A, C terhadap A normal. Dan panjangnya ini tuh tergantung kalian dapatnya itu berapa dan skalanya berapa. Nah, jangan lupa dihitung terlebih dahulu untuk yang normalnya, lalu buat garis 90 derajat. Untuk sementara di sini kita hentikan dulu. Kenapa? Karena kita harus mencari lagi garis percepatan dari percepatan C relatif terhadap B. Jadi kita mulai dari titik B gambarnya. Dari sini kita akan membuat garis dengan sudut 145 derajat. Jadi di sekitar sini ini adalah AC terhadap B normal, lalu buat garis 90 derajatnya. Titik pertemuannya akan menjadi titik C. Dari titik C ini kita bisa menarik garis di sini AC A tangensial, lalu di sini itu AC P tangensial. Oke. Ini menjadi AC P total dengan arah ke sini. Dan ini menjadi AC A total arahnya ke sini. Nah, ini adalah poligon percepatan dari soal 1. Maaf kalau gambarnya tidak terlalu bagus, saya akan menunjukkan gambar presisinya dari poligon percepatannya ini. Ya, ini adalah poligon percepatannya. Berikutnya akan langsung masuk ke hitungannya alfa 3. Oke. Perhitungan sebelum menggambar poligon percepatan. Yang pertama kita cari dulu percepatan A normal. Kita masukkan rumusnya omega A kuadrat dikali O2A, itu kita dapatkan sebesar 243.000 cm per second kuadrat. Untuk percepatan A tangensial itu kita dapatkan 30.000 cm per second kuadrat. Selanjutnya kita cari percepatan B relatif terhadap A normal, itu kita dapatkan sebesar 43.560 cm per second kuadrat. Untuk percepatan C relatif terhadap A normal itu kita dapatkan 19.360 cm per second kuadrat. Untuk percepatan relatif C terhadap B normal itu kita dapatkan 29.040 cm per second kuadrat. Skala yang digunakan adalah 15/243.000 cm per second kuadrat. Itu kira-kira sama dengan 1/16.200. Ini adalah perhitungan akhir. Kita
Kita masukkan rumusnya alfa 3 sama dengan percepatan C relatif terhadap A tangensial itu dibagi dengan AC, maka kita dapatkan hasilnya 7047 radian per second kuadrat. Untuk analisis kecepatan soal 2, kita akan mulai dari link 2. Di link 2 ini, pada soal sudah diketahui besar dan arah dari omega 2. Maka kita dapat mencari nilai VB atau kecepatan di titik B. Soal juga sudah diketahui panjang dari ground ke titik B atau O2B. Untuk besar VB dapat dicari dengan rumus VB sama dengan omega 2 dikali O2B. Nanti kita masukkan angkanya dan kita kalikan, didapat hasilnya 608 cm per second. Itu adalah besar VB. Untuk arah dari VB akan tegak lurus terhadap batang O2B. Dan arahnya akan searah dengan kecepatan sudutnya atau omega 2-nya, yaitu berlawanan jarum jam. Selanjutnya analisis kecepatan di link 3. Jadi link 3 ini kan melayang ya. Jadi salah satu titik harus dijadikan pusat perputaran atau groundnya. Kita mulai dulu untuk analisis batang BD. Nah, untuk batang BD kita jadikan B atau titik B sebagai groundnya atau titik perputarannya. Kemudian untuk garis kecepatannya kita gambar garis putus-putus di titik D. Kenapa putus-putus? Karena kita belum tahu besar dan arahnya. Dan garis ini tegak lurus terhadap batang BD. Kemudian untuk analisis batang BE, sama seperti batang BD, kita jadikan B sebagai pusat perputarannya. Lalu kita gambar garis kecepatannya di titik E, berupa garis putus-putus dan tegak lurus terhadap batang BE. Kemudian untuk analisis di batang ED. Untuk batang ED kita jadikan titik E sebagai ground ya, atau pusat perputarannya. Sama seperti yang lainnya, kita gambar garis putus-putus di titik D dan tegak lurus terhadap batang ED. Kemudian untuk analisis link 4. Untuk link 4 ya harusnya besar panjang O2D itu sama dengan O2B. Hanya saja untuk link 4 ini omega 4-nya belum diketahui sehingga garis kecepatannya masih berupa garis putus-putus di titik D dan tegak lurus terhadap batang O2D. Oke, caranya sama seperti sebelum-sebelumnya. Caranya itu kasih titik random. Di sini diberi nama O2, O4. Maksudnya itu karena kita punya dua poros yang terhubung dengan ground, di mana itu B dan D, yaitu dengan ground O2 dan O4. Jadi kita beri nama titik ground itu O2 dan O4. Oke, lalu kita buat garis bantu horizontalnya. Sebenarnya garis bantu horizontal ini opsional, kalian bisa tidak memakainya ataupun memakainya. Kenapa? Karena ini saya hanya gunakan agar bisa mudah untuk melukis atau menggambar garis pertamanya dengan sudut. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah menggambar garis kecepatan B yang sudah kita ketahui dengan sudut 150 derajat. Jadi ada di sekitar sini. Ini 150 derajat. Lalu panjangnya ini sudah diketahui. Jadi sebelum kalian menggambar ini, pastikan kalian sudah mencari terlebih dahulu panjangnya berapa dan menghitungnya. Pokoknya kenapa? Karena sudah diketahui omega 2-nya. Jadi kalian harus mencari panjang VB-nya. Oke, lalu kita akan menggambar garis kecepatan D. Garis kecepatan D ini kita belum tahu besarnya. Yang kita tahu hanyalah arahnya, itu pun hanya kira-kira. Jadi kita akan membuat garis putus-putus dari garis kecepatan VD. Oke,
Oke, jadi di sekitar sini dengan sudut 110 derajat terhadap ground. Oke, di sini 110 derajat. Oke, jadi cara menentukan titik D-nya bagaimana? Kita akan mencari garis kecepatan VB terhadap D. Jadi dari situ kita akan menemukan garis potongnya ada di mana. Oke. Dengan perhitungan yang ada, kita tahu kalau sudutnya itu sebesar 20 derajat terhadap garis VB. Jadi ada di sekitar sini, kita tarik garis putus-putusnya. Kenapa tidak ke arah sini? Karena kalau ke arah sini tidak akan bertemu titik perpotongan antara garis kecepatan D dengan garis kecepatan VB relatif terhadap D. Oke, jadi karena titik pertemuannya di sini kita anggap sebagai titik D. Jadi kita tarik garis ke sini. Di sini VD. Dan di sini VB relatif terhadap D. Arahnya VB terhadap D ini akan dari B ke D. Jadi arahnya seperti itu. Kita bisa menghapus garis putus-putusnya. Lalu langkah di sini belum selesai. Kenapa? Karena jadi kita adalah linknya diperluas. Jadi dari situ kita bisa mencari lagi dengan cara mencari titik E-nya. Oke, jadi yang pertama kita akan lakukan adalah mencari garis VE relatif terhadap B. Caranya itu dengan cara menarik garis sebesar 50 derajat terhadap garis B. Jadi terhadap garis ini kita tarik 150, kita tarik 50 derajatnya. Jadi ada di sekitar sini. Ini saya akan proporsional saja. Nah. Lalu kita akan mencari garis garis kecepatan E relatif terhadap D, ada di sekitar sini. Sudutnya itu sebesar 87 derajat terhadap garis D. Di sekitar sini ya. Nah, kalau dipanjangkan lagi akan bertemu titik pertemuan di sini. Di sini adalah garis D. Sini V E relatif terhadap B, kita tarik garis. Sini V E relatif terhadap D. Jadi kita bisa menghapus garis putus-putusnya. Terakhir kita akan menarik garis kecepatan VE dengan cara dari sini ke sini dan mengarsirnya. Inilah poligon kecepatan dari soal 2. Jadi selanjutnya adalah perhitungan dari poligon kecepatannya ini. Silakan. Selanjutnya perhitungan akhir itu sekalian digunakan 6,08 cm banding 608 cm per second itu sama dengan 1:100. Mencari omega 3 itu kecepatan relatif D terhadap B dibagi BD. Masukkan angkanya dan kita dapatkan 78,42 radian per second. Selanjutnya untuk mencari omega 4 itu kecepatan D per O4D. Itu kita dapatkan sebesar 73,86 radian per second. Berikutnya analisis percepatan untuk soal 2. Kita mulai dari link 2 dulu. Jadi di link 2 ini karena tidak diketahui besar alfanya atau percepatan sudutnya, jadi kita anggap kalau alfanya itu konstan. Sehingga nilai percepatan tangensial B-nya atau percepatan B tangensialnya itu 0. Jadinya di link 2 ini hanya terdapat percepatan B normal. Oke, berikutnya kita lanjut ke analisis link 3. Jadi di link 3 ini kan ada 3 batang. Lalu karena melayang kita anggap salah satu sebagai groundnya kan. Untuk batang BD ini kita anggap titik B sebagai ground. Nah, pada batang BD ini belum
diketahui besar percepatannya, sehingga ada dua percepatan yang terjadi kan kita tahu. Itu percepatan normal yang mengarah ke pusat perputaran atau ground, atau di kasus ini titik B. Lalu ada percepatan tangensial yang tegak lurus terhadap batang BD terletak di titik D. Selanjutnya untuk batang BE sama seperti batang BD, cuman bedanya kalau tadi garis tegak lurusnya itu di titik D, ini garis tegak lurusnya di titik E dan B sebagai groundnya. Kemudian untuk batang ED sama seperti yang sebelumnya juga, namun groundnya di titik D dan garis tegak lurusnya di titik E. Lalu terakhir ada analisis percepatan di link 4. Harusnya sama seperti link 2, namun karena percepatan sudutnya belum diketahui, maka percepatan tangensialnya hanya berupa garis putus-putus. Oke, jadi kita akan masuk ke poligon percepatan dari soal kedua ini. Langkahnya sama seperti poligon kecepatan dan poligon percepatan soal sebelumnya, dimana kita akan melakukan terlebih dahulu sebuah titik random. Lalu kita buat garis bantu horizontalnya. Lalu kita beri nama titik ini tuh 02, 04 sebagai ground. Oke, lalu langkah pertama itu kita akan menentukan menggambar garis AB normal terlebih dahulu. Kenapa AB normal terlebih dahulu? Karena saya suka yang pertama dari berdasarkan urutan abjad A B C D E F G. Lalu juga itu merupakan percepatan yang paling simple. Kenapa? Karena dia itu hanya tidak memiliki Oke, jadi karena tidak diberitahu percepatannya itu percepatan apa dan percepatannya berapa, arahnya kemana, anggap saja link ini tuh mempunyai percepatan konstan atau percepatannya sama 0, alfa sama dengan 0. Jadi dengan begitu AB totalnya itu hanya terdiri dari AB normal saja. Jadi kita akan menghitungnya saja. Nah, dengan sudut 60 derajat yang sudah saya hitung dengan busur. Ini tuh kalian menggambarnya ini harus dengan bantuan busur. Kalau kalian mau mengkira-kiranya ya terserah. Itu pun kalau kira-kira tetap tepat. Saya ingin menggunakan busur saja agar lebih tepat. Ya, jadi tapi di gambar ini saya menggunakan kira-kira agar tidak memakan waktu ya. Kira-kira di sini 60 derajat. Lalu kalian menggambar garis normal ini tidak bisa sembarangan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, kalian itu harus menghitung gaya normal terlebih dahulu dan gaya tangensial yang sudah diketahui. Hanya yang sudah diketahui saja. Kalau yang tidak diketahui ya sudah tidak apa-apa. Karena dari sini itu kita juga bisa mengetahui A tangensialnya dari masing-masing link. Sini AB normal. Langkah selanjutnya itu kita menghitung normalnya dari AD atau percepatan titik D. Saya akan menggunakan warna hitam lagi. Jadi begini, saya hapus dulu sebentar. Ini 24. Lalu kita menarik garis 23 derajat untuk AD normal. Dan karena AD-nya ini kita tidak tahu ada percepatan atau tidak, anggap saja percepatan ini ada. Kenapa? Karena dari percepatannya sendiri kita tidak tahu, dan percepatannya tidak tahu, dan percepatan sudah tidak tahu. Jadi kita anggap saja dia ini memiliki percepatan tangensial. Lalu tarik garis 90 derajat. Nah, kalian tidak bisa langsung menentukan panjangnya berapa atau langsung menarik garisnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu arahnya si tangensial ini kemana, entah ke atas atau entah ke bawah. Lalu cara tahunya bagaimana? Kalian akan menggambar terlebih dahulu itu percepatan D terhadap B untuk menentukan titik D, titik pertemuan tangensialnya D.
Oke, jadi kita akan membuat garis dengan sudut 30 derajat terhadap AB normal. Saya akan buat tinta merah ya. Sekitar sini. Lalu tarik garis 90 derajat. Oke, titik pertemuannya di sekitar sini ya. Di titik pertemuan ini akan menjadi titik D. Kalau kalian menemukan, oh kok tidak segitu ya titik pertemuannya ya. Ini saya hanya menggambar proporsional saja. Jadi mungkin ada yang tidak tepat, tapi kira-kira begini gambarnya. Saya akan menunjukkan gambar presisinya di akhir. Sekitar sini. Sini AD total. AD terhadap B normal, AD terhadap B tangensial. Jadi pada dasarnya di sini kalian menemukan titik perpotongan dari masing-masing percepatan tangensialnya. Di sini total. Nah, lalu kita mencari titik titik E. Kenapa? Karena titik E adalah link melayang. Jadi kita harus menemukannya dengan cara mencari titik mencari garis titik pertemuan dari garis percepatan E relatif terhadap B dan juga percepatan E relatif terhadap D. Kita akan mulai dari E relatif terhadap B terlebih dahulu. Oke, jadi caranya itu menggambar garis 50 derajat sekitar sini. Tarik garis 90 derajat. Oke. Lalu dari sini tarik garis 83 derajat. Di sini 90 derajatnya. Oke, kita akan panjangkan. Lalu tadi titik pertemuan di sini. Disinilah yang akan menjadi titik E. Tarik garis, tarik garis, tarik garis, tarik garis. Dan di sini kita sudah menemukan A relatif terhadap B total. Di sini E relatif terhadap D total. Lalu dari sini kita bisa mengarsirnya di sekitar sini. Ini adalah poligon percepatan dari soal kedua. Kalian sudah bisa menghapus garis putus-putusnya. Oke, jadi di sini kan karena gambar proporsional yaitu kurang bagus atau kurang bisa dilihat, saya akan menunjukkan gambar presisi dari poligon ini. Oke, selanjutnya tinggal masuk ke perhitungan dari poligon percepatan ini. Selanjutnya, perhitungan sebelum gambar, itu pertama kita cari dulu percepatan B normal. Kita masukkan rumusnya omega 2 kuadrat dikali O2B, kita dapatkan sebesar 97.280 cm/s kuadrat. Untuk percepatan D relatif terhadap B normal, itu kita dapatkan 58.422,12 cm/s kuadrat. Untuk percepatan E relatif terhadap B normal, kita dapatkan 40.587,996 cm/s kuadrat. Percepatan relatif terhadap D normal itu kita dapatkan 25.213,8 cm/s kuadrat. Dan percepatan D normal kita dapatkan sebesar 24.003,32 cm/s kuadrat. Skala yang digunakan adalah 10 cm dibanding 97.180 cm/s kuadrat. Itu sama dengan 1 banding 9.720 cm/s kuadrat. Perhitungan setelah gambar, kita masukkan rumusnya alfa 3 sama dengan percepatan E relatif normal terhadap B tangensial dibagi BE. Itu kita dapatkan 7.517,1 radian per second kuadrat. Untuk alfa 4 kita masukkan rumusnya percepatan D tangensial terhadap O4D. Itu kita dapatkan sebesar 4090,2 radian per second kuadrat.